Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Andai kalau kita benar-benar hidup di bawah kendali Roh Kudus, banyak masalah dalam hidup ini tidak perlu terjadi. Andai kita benar-benar selalu bersama dengan Roh Kudus, kebahagiaan hidup beriman akan terasa begitu indah. Andai kita menyatu dengan Roh Kudus, saya beri tanda kutip, bersama dengan Tuhan adalah sebuah jalan lurus dan penuh kepastian. Sayang, banyak kali pengandaian-pengandaian ini benar-benar hanya sebuah pengandaian. Dan banyak kali kita tidak peduli dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup beriman maupun dalam hidup sehari-hari. Bahkan kita tidak menyadari betapa pentingnya Roh Kudus harus bersama kita dan kita bersamanya. Kita sementara mempersiapkan dan merayakan 200 tahun peringatan kelahiran dari Pater Jules Chevalier, pendiri Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus. Salah satu poin penting dalam spiritualitas hati yang menjadi cara hidup Pater Chevalier adalah keyakinan bahwa Tuhan mencintai semua manusia dan sabdanya ada dalam hati kita, yang kemudian terwujud dalam karisma dan nilai-nilai hidup positif untuk mengobati penyakit zaman. Sebenarnya itulah Roh Kudus yang begitu penting dan bisa membimbing kita menjauhi segala kejahatan. Nah, apa yang terjadi dalam hidup sehari-hari sudah memberi kita semacam pengertian bahwa Roh Kudus sering menjadi suara yang dilupakan. Ambil kasus Sambo sebagai contoh. Kasus yang luar biasa ya. Atau juga saat kita galau dan bingung berhadapan dengan kenyataan hidup, jarang kita berkonsultasi dengan Roh Kudus. Kita lebih mengikuti emosi, pertimbangan logis, kemarahan, kesedihan, keegoisan, dan mau menang sendiri. Semua sikap itu adalah yang Yesus ungkapkan dalam satu kata, dunia. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Lalu bagaimana kita bisa hidup dengan dan dalam Roh Kudus? Yesus sebenarnya sudah mengungkapkan dengan meyakinkan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Sejak Anda dan saya dibaptis, Roh kebenaran itu sudah ada di dalam diri kita. Kita adalah muridnya, dan kita mengenalnya, dan dia ada di tengah-tengah kita. Mungkin masalah kita yang paling besar adalah saya dan Anda suka mengandalkan diri sendiri, logika sendiri, kemampuan manusiawi, atau bahkan ego kita yang selalu mendominasi. Mungkin kita banyak kali tidak mengasihi Yesus. Kita mengasihi sebatas kata-kata saja. Dan oleh karena itu, kita tidak menuruti perintahnya. Mungkin saatnya kita harus meminta penumpangan tangan seperti orang-orang Samaria dari Petrus dan Yohanes. Mungkin sudah saatnya kita harus membiarkan diri dibimbing oleh spiritualitas hati, agar roh itu menjadi bagian dari karisma hidup kita. Petrus mengajak Anda dan saya, letakkan Yesus dalam hatimu, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, dan singkirkan roh-roh dunia yang banyak kali membuat saya dan Anda hidup dalam kejahatan yang menyengsarakan. Ingat, Roh Kuduslah yang akan membawamu pada kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih.